Benar. Tapi saat harga sawit anjlok seperti saat ini, nah gimana menyikapinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Permata TV Podcast. Bersama saya Marvel Raditya tentunya. Udah gak asing lagi. Dan salam kehangatan untuk semua yang bakal nonton channel Permata TV. Saat ini kita masih berbincang di seputar dunia bisnis dengan tema yang menarik sekali, cara sukses berbisnis di bidang pertanian. Sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita. Dan langsung aja kita sapa Bapak Danu Ardiansa. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Salam sukses bagi semua ya petani-petani Indonesia ya, baik itu di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia pada umumnya, kan begitu? Betul. Oke, di sini saya kebetulan dapat undangan dari Permata TV ya, mudah-mudahan nantinya dapat memberikan informasi terbaik kepada para petani ya kan di seluruh Nusantara. Wah, luar biasa, bukan hanya Nusantara, Pak, di luar negeri juga bisa Iya, nonton. harus. Luar biasa sekali. Ini menginspirasi buat kita, walaupun tadi di awal begitu saya lihat kan kita cuma tahu Bapak Danu ini asalnya dari Medan. Belum tahu lebih rinci lagi seperti apa sih dunia bisnis yang sedang dijalani, terutama di bidang pertanian. Kalau dilihat dari baju udah mulai selaras, tapi kita bukan dari partai politisi ya. Iya, benar. Sama warna gitu ya. Benar. Baju boleh sama, tapi misinya berbeda. Ini pebisnis sejati nih, luar biasa. Nah, kita ingin tanya-tanya nih Pak, seputar dunia bisnis, karena kan nggak banyak orang yang meyakini bisnis di bidang pertanian itu bisa sukses. Karena banyak orang yang berpikir ya bertani itu hanya sekedar bercocok tanam, tidak ada penghasilan lebih yang bisa didapatkan kalau kita terjun di dunia pertanian. Padahal yang kita lihat banyak juga orang-orang sukses yang diawali dengan berbisnis di bidang pertanian. Nah, ini kita pengen tanya, kira-kira kapan sih Pak pertama kali Bapak terjun di dunia bisnis? Oke, jadi kebetulan saya itu ya memang terlahir dari keluarga ya seorang pegawai negeri memang ya kan. Tapi para orang-orang tua saya itu mengajarkan bagaimana ya sukses dalam bidang pertanian, kan begitu. Artinya gini, di dunia pertanian itu adalah sebagai objek ya, objek nadinya suatu daerah, Pak. Betul. Nadinya suatu bangsa. Karena apa? Kalau maju suatu pertanian tadi itu, maka majulah suatu bangsa tadi itu. Jadi begitu kira-kira. Seperti di era swasembada pangan. Benar. Ya? Kita harus kembali ke era swasembada pangan itu. Karena apa? Memang para petani sekarang itu untuk memulainya cukup sulit. Tapi ketika sudah dimulai dan memperoleh hasilnya tadi itu, ya sangat luar biasa gitu. Karena memulai itu lebih baik daripada tidak sama sekali, Pak. Betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang kebanyakan orang takut untuk memulai. Nah, itu tadi. Benar. Satu, takutnya takut karena modal, takut karena rugi, takut karena gagal. Nah, pada usia berapa sih Pak dulu Bapak terjun di dunia bisnis di bidang pertanian ini? Oke, saya itu sejak waktu SMP itu sudah bergelut ya di bidang perkebunan, ya kan, pertanian. Tapi itu saya tekuni ketika saya sudah beranjak sudah meniti karir ya kan di perkuliahan. Saya coba mendalami di bagian bidang pertanian karena apa? Prospek di bidang pertanian itu cukup menjanjikan sekali, Pak. Karena apa? Karena dia itu adalah konsumtif. Jadi kalau sifatnya konsumtif itu akan digunakan terus-menerus. Akan dipakai terus-menerus. Artinya tidak ada putus-putusnya. Betul. Tapi bagi para petani yang tahu cara untuk bertani yang baik. Supaya apa? Supaya meraih sukses dan pundi-pundi rupiah tadi itu. Cuma prosesnya panjang, Pak, gitu. Betul. Harus tahap step by step ya, Pak. Jadi kita berproses lah. Yang pasti kita harus punya trik marketnya juga, gimana bisa jadi petani sukses. Jangan hanya sekedar bertani, bercocok tanam, udah ada hasilnya alhamdulillah, nggak ada ya sudah. Resikonya kebanyakan gagalnya ini gagal panen karena tadi perawatannya mungkin kurang ya kan. Kemudian kegagalan juga karena faktor
alam, katakanlah banjir, kemudian tanah sekarang kan banyak yang nggak subur juga ini Pak. Benar. Nah jadi pada saat Bapak memutuskan untuk terjun di dunia bisnis di bidang pertanian ini, apa sebelumnya pernah mencoba bisnis-bisnis lain dulu baru ke bidang pertanian atau seperti apa? Oke, saya ketika tahun 2009 itu sudah menekuni di dunia konstruksi juga Pak ya. Oh. Kenapa? Ternyata ketika saya menjalani di dunia konstruksi tadi itu, jadi sifat dari dunia konstruksi itu hanya sementara Pak, ya kan? Tidak ada to be continue-nya, tidak ada. Artinya itu hanya ketika sudah dijalankan dan selesai suatu proyek tadi itu ya sudah selesai, tidak ada berkelanjutannya gitu. Tapi kalau di dunia pertanian itu luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena pertanian ya itu rata-rata di seluruh Nusantara, di seluruh dunia itu membutuhkan namanya bahan pokok pangan. Betul. Itu kuncinya. Artinya, kalau kita sudah memulai dari awal, maka siapa yang akan memulai, dia adalah akan meraih keberhasilan itu di dunia pertanian. Tidak hanya di bidang perkebunan, ya, palawija tidak hanya itu saja, tapi dunia-dunia lain bisa. Contohnya seperti apa? Perikanan. Iya, betul. Ya kan? Itu sangat menjanjikan sekali perikanan tadi itu. Kemudian yang kedua itu apa? Peternakan, gitu. Hal seperti itu tidak lepas semuanya, karena itu sifatnya konsumtif. Itu akan dibutuhkan secara terus-menerus. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan tadi Bapak katakan bahwa memang kenapa memilih bidang pertanian sebelumnya memang sudah di bidang konstruksi ya. Iya. Ada berbagai bisnis dan saat ini yang dijalani bidang bisnis apa aja Pak? Mungkin ini jadi motivasi juga nih buat anak-anak muda yang lagi nonton Permata TV. Oke, ya. Kalau sekarang tidak hanya di dunia pertanian saja yang diterapkan, ya kan? Artinya bidang-bidang lain juga bisa diterapkan. Contohnya apa? Sebagai pekebun, ya kan? Tidak kecil, tidak mesti berkebun itu tidak mesti harus jumlah yang besar, kan gitu. Tapi menghasilkan sebuah kerutinan, gitu. Tidak hanya berkebun, kemudian perikanan, gitu. Jadi satu pola saja bisa menerapkan pola-pola yang lain, gitu loh. Kalau satu saja sudah berhasil, apalagi untuk pola yang kedua, begitu. Jadi seperti itu. Jadi ini kan tadi Bapak bilang ada menyinggung tentang perkebunan. Nah, sekarang ini yang jadi primadonanya para pengusaha dan para petani yang kita lihat adalah salah satunya itu perkebunan sawit. Pada saat sawit harganya melonjak, otomatis ya para pebisnis di dunia pertanian atau perkebunan sawit ini ya mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Tapi saat harga sawit anjlok seperti saat ini, nah gimana menyikapinya Pak? Iya, pertama itu memang banyak faktor ya, faktor yang menyebabkan kemunduran dari perkebunan kelapa sawit tadi itu. Yang pertama, ketika pangsa luar ya sudah sulit untuk kita jangkau, apalagi sekarang ya pola yang di luar itu ya terutama perkebunan kelapa sawit itu hasilnya dia itu harus organik ya, artinya zero kimia. Dia harus benar-benar qualified untuk organiknya itu gitu. Tidak boleh ada residu kimia di dalamnya. Itu suatu tolak ukur sebetulnya. Kenapa harga CPO kita ya agak naik turun lah ibaratnya itu kan gitu. Ya faktor yang pertama seperti itu. Jadi itu adalah faktor yang pertamanya itu. Kalau yang faktor kedua itu adalah faktor humannya, faktor manusianya, ya kan? Ya kemudian suasembadanya bagaimana? Polanya seperti apa? Pabriknya itu seperti apa? Pabrik itu mempunyai kapasitas. Ya kan, kalau kapasitasnya sudah penuh, ya bagaimana lagi? Mereka kan pasti akan menampung kemana lagi kan begitu. Yang pertama memang luar biasanya itu harga sawit itu ya, harga perkebunan sawit itu yang pertama buahnya itu ya cukup mahal pertama. Ketika buah itu mahal, mereka melirik. Melirik apa? Ayo tanam sawit semua, tanam sawit. Banyak terakhir lahan yang ahli fungsi. Iya, terakhir begitu anjlok, kondisinya sekarang bagaimana? Banyak mengeluh, apalagi pupuk-pupuk kimia sekarang itu sudah di ambang yang cukup ibaratnya kalau untuk petani itu sudah tidak terjangkau lagi. Luar biasa mahal sekali. Tapi ya itu banyak sih pola-pola untuk mengkombinasi artinya tidak hanya bisa menggunakan pupuk kimia saja gitu. Bisa dengan pupuk-pupuk lain ya, pupuk-pupuk kompos, pupuk kandang ya kan yang sudah melalui proses fermentasi yang bisa menunjang produktivitas gitu. Harga lebih ekonomi. Iya, menekan produktivitas pemakaian pupuk kimia tadi itu gitu. Ya, kemudian hasil CPO-nya juga bisa memenuhi standar dari yang diinginkan dunia ya. Karena biar bagaimanapun kan kita harus
ekspor dan impor itu tetap harus berjalan. Itulah tujuan suatu negara, Pak. Kalau kita tidak bisa ekspor, artinya luar biasa, Pak. Itu. Kita harus mengekspor, artinya dengan kualitas yang baik. Betul. Negara luar akan mengambil suatu produk hasil yang baik kalau hasil bumi yang kita berikan itu baik. Tapi kalau hasilnya buruk, contoh yang kita panen itu tidak sesuai dengan yang diharapkan pabrik. Pabrik pun punya apa? Punya standar buah seperti apa yang harus diambil kan begitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Makanya harus berjuanglah terus ya, para petani perkebun harus berjuang, jangan patah semangat. Walaupun harga turun harus berjuang. Ini gitu. Jadi kalau kita lihat harga sawit turun jadi 400 rupiah atau 500 nih. Oke. Nah, ini gimana kalau di kebun Pak Danu sendiri tetap dipanen atau? Ya intinya Pak, kalau kita sudah menanam sawit dengan harga yang down, kita harus ada pola lain yang harus kita tanam. Nah, ini tidak hanya dengan sawit saja. Kan gitu. Kalau kita fokus kepada sawit, memang rata-rata disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing. Tapi mungkin ada di masing-masing wilayah itu ada hal yang bisa menarik perhatian. Contohnya apa? Kayak pinang, ya kan, kakao. Itu yang masih luar biasa, Pak. Harganya di luar negeri itu luar biasa gitu. Hamanya luar biasa. Hamanya juga. Kan gitu. Kalau kakao pengalaman juga kita. Kalau untuk saat ini sih kakao biasa lebih banyak di Aceh memang. Tapi memang hamanya tadi juga. Nah, memang sesuai itu dengan harganya. Ketika memang hamanya itu besar, berarti kan dia nilai jualnya itu besar juga, Pak. Tinggi ya. Jadi memang kita benar-benar harus memelihara tanaman itu juga gitu. Karena pada intinya itu tanaman itu, Pak, butuh perlakuan, Pak. Kalau perlakuan kita terhadap tanaman itu baik, maka hasilnya juga akan baik gitu. Tapi kalau kita perlakuan terhadap tanaman itu kurang, ya makanya hasilnya kurang. Jadi tanaman itu ibarat orang yang kita cintai. Benar sekali. Jadi memang harus kita rawat, kita benar-benar perhatian sama dia. Harus seperti dengan itu. Perhatian yang ya contoh dengan pemeliharaan, pemberian pupuk. Benar. Karena banyak juga petani yang hanya sembarangan saja punya kebunnya, yang penting setiap 2 minggu sekali ada hasilnya walaupun ya jumlah sekian hektar tapi hasilnya tidak mencapai. Iya benar. Jadi sebenarnya tanaman itu, Pak, butuh perlakuan supaya apa? Dia itu memberikan suatu hasil kepada kita, ya kan? Memberikan hasil, memberikan manfaat kepada kita, memberikan distribusi kepada rumah tangga. Artinya dengan nilai yang bisa dijual tadi itu. Bisa mengharapkan pundi-pundi dari apa yang hasil yang kita tanam tadi itu. Betul. Makanya luar biasanya sebetulnya tanaman itu kalau sudah kita perlakuan dari awal, tapi kita harus mengetahui apa yang kita sukai, yang menjadikan kita itu ingin mengubah suatu pertanian itu apa yang harus kita tanam. Betul. Gitu. Yang kita sukai is hobi kita itu apa gitu. Ketika sudah terjadi hobi, kita lakukan tadi untuk menanam jambu madu. Jadikan dia suatu hobi. Gitu loh. Ketika jadi suatu hobi, maka akan menjadi suatu nilai-nilai yang baik. Hobi gitu. yang menghasilkan. Wah, benar sekali. Jadi bisnis. Peluang bisnis. Benar itu. Nah, kita kembali lagi ke rubrik bisnis kita di perbincangan hari ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang bisnis, suka dukanya kan pasti ada, Pak. Tidak semua orang berbisnis langsung mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Sama halnya kita bermimpi pengen jadi bupati misalnya, langsung bisa jadi bupati kan tidak seperti itu. Mimpi itu kan bagian dari perjalanan yang harus kita perjuangkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kegagalan, selama Bapak berbisnis, pasti pernah gagal ya, Pak? Pasti. Nah, yang pengen kita tahu tuh kira-kira saat gagal itu trik apa sih yang Bapak lakukan supaya bisa bangkit, tetap fight untuk melanjutkan bisnis yang Bapak jalani? Oke. Jadi yang namanya bisnis seperti yang sudah Bapak ucapkan tadi ya, pasti ada kegagalan. Ya pasti, Pak. Kalau bisnis nggak gagal, namanya nggak berbisnis namanya itu. Kan gitu. Walaupun memang keuntungan harus lebih besar daripada risiko ya. Awalnya dari gagal dulu, Pak. Ketika gitu. sudah gagal terus gagal harus ada bangkit. Betul. Dari bangkit tadi itulah ya kita mampu melihat hal apa yang harus kita benahi. Ya terutama pada diri kita. Berarti diri kita itu belum mendalami tentang ilmu tentang yang kita jalani. Ya, jadi kita harus mengetahui tadi. Yang potensial itu apa untuk jadikan suatu bisnis. Kalau kita sudah menjiwai tentang apa yang mau kita bisniskan tadi, ya insya Allah akan jalan. Itu aja Pak kuncinya. Gitu. Jadi memang harus pelan-pelan untuk menjiwai tadi itu. Kalau bertani, berkebun, bidangnya dulu lihat. Potensialnya itu apa? Kita harus tahu. Seperti itu. Masih ingat nggak pertama kali gagal di bisnis? Oke.
Saya gagal itu pada waktu ketika saya itu umur di 25 tahun itu Pak, gagal. Terus terang ya. Saya membuka bisnis yang pertama itu saya nanam sawit. Kemudian sawitnya itu terkena virus ya, yang sudah saya tanam itu kena jamur virus, virus jamur. Gagal Pak, itu harus diganti Pak, harus direpel ulang gitu. Artinya di situ kan saya sudah keluar modal. Tertanam besar ya, bibit sawit. Kenapa? Saya dulu berprinsip seperti ini. Ini sawit ini akan luar biasa nantinya. Ternyata itu pola yang salah sebenarnya. Ketika gagal yang satu, kita langsung bersedih, kan begitu? Iya, pasti. Nggak mungkin. Kita ubah pola lain. Kita mengadakan membuat tambak perikanan. Dari situlah mulai bangkit. Setelah perikanan kita buka lagi yang lain-lain, bisnis apa. Kalau perikanan kan menunggu. Iya, betul. Ya artinya dia itu butuh proses. Hari demi hari, ya bulan demi bulan, sampai akhirnya masa panen. Sama seperti sawit. Tapi harus ada yang kita lakukan selain itu, kan? Selama kita menunggu. Iya, selama kita menunggu tadi proses itu harus ada hal lain yang kita lakukan yang bermanfaat bagi semuanya lah, bagi umat kan begitu. Iya. Artinya harus berjalan Pak. Dengan cara apa? Membagi ilmu. Membagi ilmunya tentang apa? Tentang pertanian, tentang berbisnis. Dari situ akan menghasilkan sebuah pundi-pundi yang baik. Jadi dari situ dilanjutkan menjadi modal usaha yang benar, iya. Karena kalau kita cuma menunggu, yang saya tahu kalau cuma menunggu tapi tidak memelihara nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau kita berternak ikan harus tetap tiap hari dikasih makan. Ada prosesnya, ada prosesnya. Nah, mencari pakannya untuk harian itu yang benar. Yang jadi problem juga ya. Iya. Jadi pernah gagal juga di usia 25 tahun ya, Iya, Pak. Gagal Pak. Gagal luar biasa itu gagalnya. Jadi kalau bicara tentang kegagalan, beralih hari itu sempat ke perikanan ya, jadi beralih, kemudian lanjut lagi ke pertanian. Nah sekarang ini kalau saat ini Pak, kebun sawit gimana Pak? Harga sawit kan kayak gini nih. Oke. Jadi kalau cerita tentang sawit tadi sudah diceritakan juga sejak awal kan, dengan kondisi harga sekarang. Tapi kan kita ada hal lain yang harus kita lakukan. Kalau kondisi harga sawit itu down, ya kan memang sama-sama kita berkebun sawit juga ada. Ya kita lakukan hal yang lain. Contohnya apa? Dengan cara berikan perikanan. Itu bisa kita untuk menopang tadi itu. Ya kalau enggak ya berbisnis. Pebisnis apa? Contoh pupuk ya kan. Yang hal-hal yang dibutuhkan pertanian itu. Dengan kondisi yang pupuk mahal sekarang ini, ya kita kalau bisa menemukan suatu yang bisa membuat petani itu tidak memberatkan, ringan tapi bermanfaat bagi semua. Ya kan? Proses pemupukannya sebenarnya kalau di normalnya kalau memang sawit masih 1.400 sampai mencapai 3.000 kemarin itu biasanya kan memang butuh juga perawatan berapa bulan sekali biasanya. Oke, kalau maintenance kalau cerita maintenance itu kalau semuanya rata-rata bahwa itu perkebunan palawija itu sama. Prosesnya itu 3 bulan. Kalau palawija mungkin per 7 hari kan begitu. Artinya semua itu bisa dimanfaatkan untuk perawatan. Karena manusia juga butuh perawatan, Pak. Bahkan manusia itu setiap hari, Pak. Setiap hari. Wah, sama. Tanaman itu mungkin ada faktornya kita merawat kan. Ya kita harus memberikan perlakuan terbaik terhadap tanaman karena yang kita ambil itu adalah hasil, Pak. Gitu. Kalau hasilnya tak baik kita ngeluh. Sebetulnya yang salah bukan pada tanamannya, Pak. Pada diri kita. Sudah benar atau belum? Yang diminta pada tanaman itu ya harus kita berikan dong. Ketika dia minta pupuk kita kasih dia pupuk. Ya kan gitu. Ketika dia minta sentuhan ya kita kasih sentuhan. Gitu. Artinya apa? Kita rawat. Jangan sampai tanaman itu rumputnya contoh gulma-gulmanya itu banyak. Disesuaikan kalau kondisinya bersih baik, ya manusia kalau bersih enak lihatnya kan, apalagi kebun kan. Itu baru sukses. Yang sukses seperti itu, Pak. Dia mampu melihat ya tanaman dia lah dijadikan sebagai rumah keduanya untuk dirawat Pak gitu. Rumah pertama rumah keluarga. Ini orang kadang-kadang salah pikir. Rumah kedua kiranya nambah pasangan hidup. Takutnya kan gitu. Artinya gini, itu lahan dijadikan sebagai pundi-pundi Pak untuk memenuhi rumah tangga tadi itu. Kebutuhan rumah tangga tadi itu. Ya kalaupun berlebih berbagi sama yang membutuhkan. Iya, pasti. Jangan karena berlebih tadi rumah ditambah enggak ya, Pak. Jadi kalau ngomongin bisnis lagi, Pak, kalau sampai dengan saat ini dari awal dulu 2009 kalau nggak salah dari awal 2009 udah mulai berbisnis, Bapak juga udah bilang tadi ya berbisnis tuh bercabang lah. Kita sambil menunggu sawit, kita usaha lagi bercabang ke bisnis lainnya. Sekarang ini udah berapa bisnis Pak yang dijalani, Pak? Oke, sekarang ini saya sudah menjalankan 3 bisnis 3 bisnis yang saya jalankan.
Yang pertama itu bisnis yang pertama itu yang luar biasa kemarin itu adalah di bidang pertanian itu terutama saya ambil. Kenapa saya ambil di bisnis dunia pertanian? Karena satu tolak ukurnya adalah pertanian ini adalah kebutuhan pokok. Itu kuncinya. Kalau kebutuhan pokok artinya sistemnya konsumtif. Itu akan digunakan di mana-mana, ya kan? Pasti petani contoh kalau nanam sayur pasti banyak yang meminta. Iya, pasti. Gitu loh. Sampai sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan pasar ya, untuk wilayah Sumatera Utara itu kekurangan, Pak. Yang paling kekurangan saat ini cabai. Cabai itu perlakuannya luar biasa, Pak. Itu seperti anak bayi, ya, Pak. Luar biasa perawatan. Tapi harganya memang sesuai, kan? Sekarang. Gitu. Sekarang. Karena banyak yang gagal. Iya, benar. Gagal bisa bangkit lagi, Pak. Gagal bisa bangkit lagi. Artinya dengan kegagalan itu kita bisa bangkit. Memang ekonomis semua, Pak. Kalau kita jalankan dengan baik, Pak, ya. Kita jalankan dengan baik pola pertanian apapun itu, ya akan menghasilkan. Jangan dipandang nilai harganya dulu saat ini. Tapi berbuat saja, Pak. Berbuat, lakukan dan terus lakukan. Step by step pasti akan berhasil. Kuncinya jangan mengeluh, Pak. Kalau mengeluh itu dekat dengan kegagalan. Oh, jadi kalau kita sering mengeluh malah itu dekat dengan kegagalan. Jadi ya terus usaha. Harus. Walaupun dia gagal, cari penyebabnya. Gagal, cari penyebabnya. Ada solusi. Di mana itu ada solusi, Pak. Gitu. 3 bidang usaha udah dijalani. Ini bukan mau lapor ke perpajakan, enggak, Pak. Cuman kepengen tahu kira-kira sejauh ini di 3 bisnis itu per bulannya menghasilkan berapa, Pak? Kalau per bulan ini penghasilan ini bukan apa ya? Bukan kita kayak ria, bukan. Lebih ke motivasi buat saya, buat penonton ya kan. Bapak ini usianya masih segini, per bulan sudah sekian. Iya. Yang penting, Pak, bisa memenuhi semua, Pak. Mau mobil, rumah penuh ya. Yang penting artinya jangan ada terhambat lah, baik itu di kebutuhan rumah tangga, di sosial juga jangan sampai terhambat. Artinya kita kalau ada memiliki hasil yang baik ya, kita ingat juga yang membutuhkan juga yang lainnya. Artinya rezeki itu sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Ta'ala itu untuk berbagi, Pak. Itu dia. Kalau kita sudah berbagi, ya insya Allah mudah-mudahan Allah itu akan menambahkan rezekinya lagi, Pak. Luar biasa. Jadi tak bosan-bosan kita untuk berbagi, Pak. Menebarkan kebaikan. Betul. Walaupun sekecil apapun, Pak. Setetes apapun bisa. Ya kan? Nggak mesti harus yang besar. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Iya, dengan senyuman pun berbagi juga. Berbagi. Minimal Bapak ini udah senyum-senyum aja gitu ya. Aduh. Jadi memang kalau kira-kira di atas 20 lah, Pak ya. Pasti orang kan tanya, pebisnis sukses kan gitu ya, penghasilan ujung-ujungnya kan pundi-pundi keuangan tadi. Tapi yang pasti mencukupi untuk rumah lah, Pak ya. Siap. Untuk rumah luar biasa, dan tentunya ini menjadi menarik juga saat di luar sana banyak orang yang saat ini hanya masih berduduk diam, belum punya niat, belum punya tekad, belum punya keinginan karena masih banyak keraguan dalam hati. Betul. Ya, ibaratnya mereka ini mau usaha takut dibaperin. Itu yang sekarang itu terjadi. Bahasa-bahasa anak muda, nanti udah punya modal 2 jutaan dibuat modal usaha, terakhir ya cuma dibaperin ya. Ini kira-kira motivasi dari Pak Danu sendiri selama sepanjang menjalani dunia bisnis ini, untuk para pemula ini kira-kira agar bisnisnya bisa sukses seperti apa, Pak? Oke. Jadi saya sampaikan untuk para pemula lah khususnya bagi para anak-anak muda. Betul. Ya kan. Bagi para petani-petani yang sudah banyak mengeluh. Betul. Tolong bangkit. Kita akan memandang ke depan, Pak, gitu. Bukan memandang ke belakang lagi. Karena di depan tantangan kita itu cukup berat, Pak, terutama di bidang pertanian. Iya. Ya kan? Apalagi kondisi negara kita ini sedang bersaing di dunia pertanian, Pak. Sekarang Indonesia ya cukup jauh tertinggal dari negara-negara. Bahkan Jepang pertanian luar biasa. Luar biasa, Pak. Mereka tidak media tanah lagi tanam. Mereka sudah di gedung-gedung sudah tanam. Gitu. Jangankan kita untuk menanam di gedung-gedungnya tak ada, Pak, gitu. Makanya mereka pola tanah aja kita belum tamat, Pak. Artinya belum lulus kita. Kalau di Jepang itu walaupun negaranya kecil seperti itu tapi mereka berinovasi, Pak. Artinya mau menerima sebuah teknologi. Bangkitnya suatu pertanian, Pak, jayanya suatu bangsa, kalau bangsa dan rakyatnya itu mau menerima kehadiran teknologi. Ya, sekarang ini yang ditakutkan warga kita dengan hadirnya teknologi, takutnya mengurangi tenaga kerja. Nah, itu malah kalau udah hadir, kalau kita lihat di Jepang banyak penanaman udah tidak lagi manual, mesin, ya kan? Oke. Tapi hasilnya kan luar biasa kalau kita lihat.
Jadi justru kenapa diciptakan sebuah teknologi tadi itu? Untuk mempermudah. Dulu handphone, Pak. Handphone kita itu seperti handphone ya semana ya tahun dulu itu ya. Berat. Tilulit. Sekarang ini sudah seperti ini. Inilah teknologi, Pak. Yang dulu jauh ya kan sekarang bisa kita menggunakan call video. Iya, betul. Artinya kita bisa merambah ke mancanegara sekalipun gitu. Yang intinya kita harus berbuat saja, Pak. Jangan dinilai hasilnya dulu. Jangan kita untuk ini rugi. Jangan cerita rugi. Iya. Karena rugi itu adalah dekat identik dengan kegagalan itu. Jangan mikir rugi. Jangan mikir rugi dulu. Ya. Berbuat saja dulu. Dan apa yang mau kita buat harus kita lihat potensialnya dulu. Iya. Seperti apa potensialnya itu baru kita lakukan, Pak. Gitu. Kita harus membidik dulu. Apa contohnya? Kekurangan sayur mayur. Kita bidik sayur mayur apa itu yang potensial kalau untuk petani. Kalau anak muda contohnya itu ya bangkit lagi dengan apa? Kalau dia nggak mau kotor ke sawah-sawah, ya beralih ke apa? Sistem tanaman seperti jambu, ya. Jambu yang menghasilkan. Artinya sesuatu hal yang baik itu nggak perlu harus besar, Pak. Memulai dari yang kecil saja. Kalau nggak ada modal besar, modal kecil pun jadi. Kalau mulainya dari besar, namanya bukan pemula, Pak. Udah pebisnis. Nafsu, Pak. Nafsu dia. Kalau orang kan gini, wah, kalau saya nanam benih, misalnya contoh 1 juta, bisa jadi sekian juta. Nggak, Pak. Bukan seperti itu. Kita kan harus mempelajari dulu. Mempelajari dulu. Gitu. Contoh, misalnya daerah mana? Daerah sini sudah pernah mengalami kegagalan. Hal seperti ini apa yang penanganannya? Yang harus kita bangkitkan. Itu terutama seperti itu. Kadang manusia banyak gagal sekarang ini, pala orang-orang pebisnis, pengusaha itu gagal ya seperti itu. Karena memang jor-joran, terlalu jor-joran di awal ya. Benar, harus tahu dia potensial dan prospeknya gitu, Pak. Luar biasanya seperti itulah. Jadi memang berbisnis itu ternyata butuh kesabaran. Butuh. Iya, orang berbisnis itu harus sabar. Kalau nggak sabar bukan jiwa pebisnis, Pak. Itu dia. Kalau pebisnis itu harus tenang, tapi step by step pasti dia. Dia tahu cara menangani solusinya, harus tahu. Harus tahu, Pak. Sifatnya itu harus mau dan mau tahu. Mau dan mau tahu. Kalau kita sudah mau dan mau tahu, pasti akan berhasil. Gitu. Nah, tapi sekarang kalau tidak mau tahu ya nggak berhasil. Sekarang kan di era-era seperti ini kan memang banyak sih yang kepengennya kan tidak begitu punya waktu yang lama, namun ada hasil. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak pribadi, bisnis tanaman apa yang dalam waktu yang singkat itu tapi prospek hasilnya? Oke. Kalau di bidang pertanian ya, kalau yang singkat waktunya itu ya kurang lebih di tanaman jagung ya. Jagung itu untuk produksi jagung sekarang itu sangat minim sekali, Pak. Apalagi jagung sekarang ini banyak yang digunakan untuk produksi pakan-pakan ternak. Kemudian itu jagung yang belum menjadi hasil saja sudah laku, Pak. Laku ya, jagung untuk bagus. Itu. Kemudian ada sekarang ini pola untuk jagung pakan ternak. Itu sampai masih berbuah jantan, dia belum sampai memiliki usia yang produktif, dia sudah dipanen. Itu akan digiling, dijadikan suatu tepung, Pak. Gitu ya. Itu sekarang produktif itu. Itulah. Kalau memang ada lahan itu dimanfaatkan. Memang butuh apa? Butuh kerjasama yang baik. Dengan mana? Ya dengan pihak-pihak yang memiliki ternak sapi, pabrik-pabrik yang menampung hal itu, Pak. Itu potensial sekali. Karena apa? Jagung ini tidak memiliki perawatan yang cukup tinggi, gitu. Jagung. Bibit aja mahal, Pak. Nah, gitu. Artinya gini, kalau untuk sebagai pakan sapi tadi itu, pakan ternak tadi itu kan bibitnya itu nggak mesti harus yang label. Iya, betul. Kalau yang label itu memang khusus produksi, Pak. Produksi. Untuk produksi, gitu dia. Kurang lebih seperti itulah ya kan. Kalau ingin berhasil, ya lakukan sajalah. Ya, lakukan dulu. Lakukan saja. Gagalnya nanti kita lihat itu setelah melakukan itu, gitu. Nah, kalau untuk tanaman jagung tadi kan, kalau kita bicara tentang tanaman jagung, kalau untuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara cocok kira-kira tanahnya, Pak? Iya, cocok. Sebagian itu wilayah Sumatera Utara cocok ya kan. Namun ada beberapa yang harus diselingkan juga seperti ya kayak tadi kakao ya. Kakao itu memang luar biasa, Pak. Itu potensial itu, Pak. Sampai ke luar negeri itu sangat dibutuhkan. Ya pinang yang masih dibutuhkan sampai sekarang ini. Cuman banyak mereka nggak melirik itu gitu. Sedikit-sedikit ya seperti sawit tadi. Iya, karena pinang kan hasilnya kalau dilihat sedikit. Cuman harganya memang membukit ya kan. Membukit.
Satu mungkin yang dikeluhkan sama masyarakat ini kalau kita menanam pinang terlalu banyak tuh kan memang di tanah itu akarnya luar biasa, sulit untuk diolah lagi nanti pada saat habis produksinya. Iya, artinya yang namanya sebuah pohon itu kan sesuai dengan nilainya. Nah, ya kan? Kalau pohonnya tahunan dan berhasil dengan baik, nilainya pun juga baik. Artinya kan dia masih berpijak di atas tanahnya itu. Betul. Kan gitu. Artinya masih bisa di repair, Pak. Masih. Hal apa yang bisa kita tanam. Walaupun agak sulit gitu kan. Iya. Yang penting dijalankan dulu. Kecuali dia di atas batu. Ya, oke. Ya, untuk penanaman jagung sendiri, nah kalau kita bicara tadi kan dimulai dari yang kecil, dari yang sedikit. Kira-kira sih untuk punya hasil yang lumayan gitu, kira-kira luas lahannya harus berapa, Pak? Iya, kalau jagung ini nggak perlu luas-luas lah ya kan. Artinya dengan setengah hektar saja sudah cukup menghasilkan. Sekitar 12 rantai lebih lah ya. Iya, 12 rantai, 10 rantai pun sudah menghasilkan. Tapi dia continue. Ya itu saja diterapkan. Karena 3 bulan sudah panen ya? Sudah panen ya. Sudah panen. Begitulah luar biasanya. Ya, nanti di sela-sela itu ditanam juga seperti sayur mayur, bisa dimanfaatkan dengan yang lain-lain. Seperti itulah kira-kira. Ya, ini tadi Bapak menyinggung tentang sayur mayur. Kita ke sayur mayur sendiri. Kalau kita kepada kaula muda sekarang ini yang saya alami pribadi lah pada saat era sekolah dulu, rasanya gitu ya. Kalau kita orang pribumi, Pak, rasanya kalau kita bawa sayur mayur, antarkan ke kedai, ke pajak, itu kok ada rasa minder gitu. Oke. Dari situ hasilnya ada ya, Pak. Ini untuk memotivasi, merubah mindset para kaula muda nih, Pak. Kira-kira, Pak. Jadi kalau orang yang sudah minder, ya, orang yang tidak mau itu sangat jauh dari sifat kesuksesan tadi itu. Ya, orang yang masih tidak mau melakukan, masih minder, masih berberat hati, ya kan? Itu jauh sekali, Pak. Untuk nilai keberhasilan itu jauh gitu. Artinya kan dia itu tidak mengandung unsur apa-apa. Iya. Dia unsurnya bisa membantu nilai ekonomi, halal, Pak, ya kan? Halal, ya kan, berkah gitu. Padahal sayuran di halaman rumah saya sudah bisa. Sudah bisa gitu. Nah, yang tidak mau itu yang paling susah, Pak, gitu. Tapi kalau yang sudah mau, ya segera lakukan saja. Jangan malu untuk berjualan. Jangan malu untuk berbisnis. Benar. Ya. Jangan malu juga untuk bertani. Iya. Gitu. Karena pertanian itu ingat, pertanian itu adalah nadinya. Ya, nadinya suatu bangsa, Pak. Kalau pertaniannya maju, bangsa itu akan maju. Sudah pasti, Pak. Bukan ditanya siapa, pertaniannya pasti, Pak. Karena kalau pertaniannya sudah cukup maju, ya, itu pasti akan mengikuti semua ekonominya semua. Karena di situ tercipta sebuah produksi, Pak. Gitu. Itu luar biasanya pertanian ini, Pak. Makanya yang anak muda sekarang belum terlambat. Belum terlambat ya. Belum terlambat. Apalagi yang selalu nonton Permata TV, ada motivator yang luar biasa nih. Ada Pak Danu yang udah jauh-jauh dari Kota Medan ya, Pak. Jadi kalau untuk kegiatan keseharian, Pak, ini terakhir sebagai motivasi juga. Di sela-sela bisnis yang sedang digeluti itu biasanya melakukan apa aja di rumah, Pak? Ya, oke. Ya, kita pertama itu selain dari berbisnis, kita luangkan waktu untuk keluarga. Ya kan? Kita luangkan. Kenapa? Keluarga itu adalah hal yang luar biasa, Pak. Betul. Kan gitu. Artinya kita mencari sesuatu hal pun, keluarga ya, Pak, yang kita pikirkan itu. Iya. Karena semuanya itu akan kembali ke situ. Yang keduanya itu, ya terlepas dari, ya, dukungan lah dari keluarga-keluarga semua, kan gitu. Udah gitu, ya, bagi kepala kaum muda lah ya kan. Ya, terutama itu, kita ingat kepada Sang Pencipta kita, gitu. Dari kita lah kita memohon, Pak. Kalau kita nggak memohon, cuma dia mau memberi, kan begitu. Artinya kita meminta. Apa yang kita minta pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita harus meminta dulu kepada Sang Pencipta kita. Iya. Apa yang mau kita minta? Ya kalau kita aja sombong, cuma mau dikasih, Pak, kan? Ya kan? Kita harus memohon. Harus memohon, meminta. Harus dibarengi seperti itu. Yang terakhir, Pak, dari Bapak aja kira-kira 3 kunci sukses lah untuk berbisnis apa? Oke. Jadi untuk para semua ya, baik itu Permata TV ya, seluruh warga di seluruh Indonesia ya kan, di seluruh Indonesia, terutama di Stabat ini ya, harus berjuang, Pak. Kunci sukses yang pertama adalah pertama harus kita mengingat kepada Sang Pencipta kita. Yang kedua itu harus berbagi, Pak, ya kan. Yang ketiga ini jangan ragu-ragu untuk menjalankan suatu usaha apapun.
Ya kan? Jangan ada keraguan. Ya. Kalau sudah dijalankan tanpa keraguan, berarti itu pasti akan berhasil. Tekad kita bulatkan tekad, Pak. Oh, luar biasa, terima kasih. Bulatkan tekad. Pak Danu Ardiansa, luar biasa, ini perbincangan menarik sekali, mudah-mudahan menginspirasi juga untuk semua penonton kita. Thank you banget Pak Dani udah singgah ke Mata TV ya. Dan waktu ntar kita bisa jumpa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Dan sukses terus sama bisnisnya, Pak. Siap. Harus sukses. Mudah-mudahan makin sukses menuju amin. Pebisnis muda menuju sultan ini kayaknya. Thank you banget ya, jangan lupa untuk yang udah nonton Permata TV untuk kasih like, subscribe-nya juga dan komennya supaya ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia yang sedang menyaksikan Permata TV. Dan jangan lupa ya, klik tombol loncengnya. Terima kasih, saya Marvel Reddia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap setia selalu untuk nonton di channelnya Permata TV Podcast. See you, dadah.